Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurunisa dari program studi Teknik Informatika Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Adanya saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini saya membuat simulasi jaringan topologi star. Topologi star sendiri atau biasa disebut dengan topologi bintang adalah sebuah topologi yang model jaringannya menyerupai bintang dengan server yang berada di tengah sebagai pusatnya, sedangkan perangkat komputer terletak seperti cabang-cabang dari server tersebut. Simulasi topologi star yang saya buat terdiri dari 10 router atau network dengan masing-masing 10 PC atau host untuk satu router menggunakan Cisco Packet Tracer. Selain itu, saya juga membuat satu server DHCP untuk salah satu network, satu web server, dan satu network wireless. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat yang saya pakai. Untuk switch, saya menggunakan switch nomor 2950/24. Kemudian routernya saya menggunakan router nomor 1841 dengan teknologi Fast Ethernet, yaitu teknologi Ethernet yang memiliki kecepatan 100 Mbps. Kemudian satu server untuk web server, kemudian satu server untuk server DHCP, access point untuk wireless. Kemudian selanjutnya semua itu dihubungkan menggunakan kabel strike. Selanjutnya untuk langkah pertama yang saya lakukan yaitu menambahkan switch di tengah untuk sebagai pusatnya. Lalu saya menambahkan router sebanyak 10 router atau 10 jaringan untuk 10 jaringan ya. Kemudian masing-masing satu router dihubungkan pada 10 PC menggunakan switch. Berarti totalnya semua ada 100 PC. Nah, untuk pengaturan IP router, kita klik routernya. Kemudian kita ke config. Lalu fast Ethernet 00. Oh ya, di sini saya menggunakan IP kelas C. IP untuk router A saya menggunakan IP 10.1 dengan subnet mask ini. Lalu ring limitnya ini sebenarnya opsional ya. Bisa bebas berapa aja, cuman saya di sini default saya isi 10. Jangan lupa on-nya kita checklist. Lakukan hal yang sama untuk Fast Ethernet 01. Di sini saya menggunakan IP 20.1. Untuk menentukan IP PC, kita lihat Fast Ethernet dari router yang mana yang mengarah ke PC. Di sini berarti kan Fast Ethernet 01. Kita lihat IP-nya berapa? 20.1. Nah, maka nanti IP dari PC ini mengikuti IP dari Fast Ethernet router yang 01, berarti yang 20 titik. Namun untuk PC diganti belakangnya, jangan sampai sama dengan IP router. Jadi nanti setiap PC memiliki IP unik masing-masing. Cara mengkonfigurasikannya, klik PC-nya, klik desktop, pilih IP configuration. Kita pakai yang static. Lalu isikan alamat IP-nya, subnet mask, lalu default gateway-nya ini adalah IP dari router. Begitu, lakukan hal yang sama pada semua PC dari router A. Nah, lakukan hal yang sama pula untuk semua router, masing-masing router dan PC-nya, kecuali router yang menggunakan server DHCP. Untuk yang DHCP, kita tambahkan dulu server, kemudian kita namai server DHCP untuk menandakannya. Kemudian untuk pengaturannya kita klik servernya, kemudian kita ke service, lalu DHCP,
lalu kemudian kita isikan ininya, pengaturannya. Untuk full name ini default ya. Kemudian untuk default gateway-nya kita ambil dari IP router yang terhubung ke server DHCP-nya. Kemudian star IP address-nya kita melanjutkan dari IP gateway. Kemudian subnet mask-nya juga diisi. Untuk maximum number of user-nya itu opsional ya. Lagi-lagi ini opsional, bebas mau diisi berapa saja. Kemudian on-nya jangan lupa dipilih, lalu disimpan. Kemudian ke desktop untuk IP configuration-nya, pilih yang static untuk servernya, kemudian isikan IP address yang tadi, subnet mask, dan default gateway. Nah, untuk PC-nya nanti akan terisi otomatis dengan merequest DHCP ke server. Kita lihat desktop IP configuration. Nah, kita tidak milih static ya, kita milihnya DHCP. Kemudian nanti kita klik, nanti di sini ada tulisan request DHCP ke server kan. Kalau sukses, nanti di sini ada pemberitahuan bahwa sukses, dan begitupun kalau gagal, nanti di sini ada pemberitahuannya kalau requestnya gagal. Ini contoh yang sudah sukses ya. Kita cek apakah bisa mengirim pesan sesama PC. Berhasil ya. Keuntungan menggunakan DHCP yaitu kita bisa menghemat waktu dalam mengisi IP setiap PC, karena hanya dengan merequest IP PC bisa terisi secara otomatis. Dan juga jika menggunakan DHCP itu bisa mengurangi kesalahan konfigurasi. Selanjutnya kita ke jaringan yang wireless. Pertama-tama kita tambahkan dulu access point. Sini saya menggunakan access point yang PT ya. Kemudian kita hubungkan dengan router menggunakan switch. Lalu kita tambahkan 10 PC atau berapapun sesuai kebutuhan. Kemudian untuk pengaturannya agar bisa wireless, di sini saya akan contohkan. Kita klik PC-nya, kita ke physical, dimatikan dulu tombol powernya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini, lalu ini dimasukkan ke sini. Jangan lupa powernya dinyalakan lagi ya. Kemudian kita ada ke desktop untuk IP configuration seperti biasa. Kita pilih yang static. Kemudian isikan IP sesuai dengan IP dari router. Itu ini 70 ya. Kita isikan. Subnet mask-nya jangan lupa, kemudian default gateway-nya sesuai juga dengan IP router. Oke. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita coba apakah sukses atau tidak. Sukses ya. Kemudian selanjutnya di sini kita menambahkan web server. Kita tambahkan dulu servernya, kita namai web server untuk menandakan. Kemudian untuk pengaturannya kita klik, lalu kita ke service, ke HTTP ya, kita on kan dua-duanya. Kemudian di sini kita tambahkan index HTML untuk nantinya sebagai output di web. Kita contoh yang ini ya.
kita masukkan sintak HTML, terserah ya mau apa saja. Di sini saya ya seperti ini saja ya. Kemudian disimpan, lalu ke desktop untuk mengatur IP servernya menggunakan static ya. Kemudian servernya saya menggunakan 10.100, kemudian subnet mask dan default gateway-nya juga diisi. Nah, untuk mengecek web servernya, kita masuk ke PC mana saja, kemudian kita pilih ini web browser. Tunggu. Sedikit lama ya. Kemudian untuk URL-nya kita masukkan IP dari server tadi. Kemudian di Google. Nah, maka akan muncul sintak dari si web server tadi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan routing agar router satu dengan router yang lain dapat terhubung dan antar PC yang berbeda jaringan dapat saling mengirim pesan. Caranya kita klik routernya, lalu ke config, ke routing, lalu ke RIP. Saya menggunakan RIP karena lebih mudah dan menghemat waktu dalam penyetingannya. Nah, untuk settingnya di network ini kita isikan IP dari router itu sendiri. Seperti ini router A, IP fast ethernet 00 nya 10.1, fast ethernet 01 nya 20.1. Kita masukkan ke RIP. Kemudian setelah diketikkan kita klik yang add, lalu keluar. Lakukan hal yang sama untuk masing-masing router. Seperti ini contoh ini. Menggunakan IP dari router itu sendiri. Ya. Kemudian kita tes apakah benar bisa terhubung. Sukses ya. Coba dari router sini ke sini. Sukses. Dari router sini ke sini. Nah, apabila ada fail atau gagal, kita ulangi 1-2 kali lagi sampai sukses. Ini udah sukses ya. Dan kita tes antar PC masih fail, kita ulang lagi, sukses ya. Kemudian kita coba yang DHCP ke wireless, sukses. Kemudian dari wireless ke yang biasa masih fail, kita ulangi lagi, sukses. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.